Kayaknya kawin siri. Iya. Nah, waktu itu walinya siapa? Gak ada. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun dinikahi siri oleh pengurus pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur tanpa sepengetahuan orang tua. Mengapa bisa terjadi? Pernikahan yang melibatkan anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Korban dinikahi oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Kasus ini terbongkar setelah masyarakat desa setempat ramai membicarakan isu kehamilan korban. Dinikahi tanpa seorang ayah. Muncul ke publik dan membuat pengakuan seorang anak perempuan yang berusia 16 tahun bersama Matrokim tak lain adalah ayahnya hadir di podcast Denny Sumargo yang berjudul Viral Jeritan Hati Seorang Ayah Anak Dinikahi Tanpa Izin Hingga Hamil. Dalam podcast itu, ia bercerita bahwa ia bukanlah santriwati yang mondok, namun ia kerap mengikuti majelis setiap hari Selasa di pondok pesantren tempat bertemunya dia dengan pelaku, yakni Muhammad Erik. Awal kenalnya itu dia itu dapat nomor saya dari temennya. Temennya ini kan suka gitu ya sama saya. Habis itu kan saya udah nggak mau nolak gitu. Awal kenalnya itu ia dapat nomor saya dari temannya. Awalnya dia chat nggak saya balas. Cuma dia bilang kalau nggak dibalas nanti bakal datang ke rumah. Saya balas dia, ujar anak 16 tahun itu. Dia terus-terusan chat saya, padahal saya sudah bilang kalau nggak ada kepentingan jangan chat saya, apalagi dia sudah punya istri. Tapi setiap saya buat story, dia selalu komentar, saya nanggepinya cuek. Dia bilang semakin cuek, dia semakin tertarik, sambungnya. Anak 16 tahun itu mengatakan Muhammad Erik sudah mengajaknya menikah sebanyak 2-3 kali. Namun, akhirnya anak 16 tahun itu mau setelah pelaku meyakinkannya melalui voice note yang isinya cukup panjang. Gitu kayak dia itu semacam ngeyakinin saya gitu, ngeyakinin. Lewat voice note. Iya. Apa isinya? Pas terakhirnya dia bilang gini, saya harus ngeyakinin kamu kayak gimana biar kamu itu mau sama saya gitu. Dia kayak mohon-mohon gitu kan. Pertama saya udah bilang saya nggak boleh nikah sama orang yang udah punya istri, bilang gitu. Dia bilang kenapa kalau punya istri? Kan banyak yang punya istri nikah lagi. Kan itu bukan dosa. Akhirnya saya mau, ujar anak 16 tahun itu. Dia mengatakan akhirnya keduanya memutuskan menikah tahun 2023 lalu tanpa sepengetahuan orang tua. Muhammad Erik yang merupakan pengurus pondok pesantren mengatakan kepada anak itu untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapa-siapa termasuk kedua orang tuanya. Dia jamin nggak bakal ketahuan. Pokoknya dia sudah merencanakan semuanya. Dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Waktu nikah nggak ada wali, ada saksi 4 orang, saksinya kenal. Saya juga bingung, tidak ada wali. Dia pakai madhab Hanafi. Katanya enggak apa-apa tanpa wali. Habis menikah, ada malam pertama? Ada. Ketika ditanya apakah ada malam pertama, anak 16 tahun itu menjawab, ada malam pertama. Kalau ketemu di rumah temannya, alasan ketemunya sama dia disuruh bilang ke orang tuanya kalau hari Jumat ada khataman, kalau hari Selasa ada basaudan di majelisnya dia. Saya dijemput sama adik temannya, yang tak lain adalah seorang perempuan. Di sana ia berhubungan, sambungnya. Karena yang menjemputnya adalah seorang perempuan, kata dia, orang tuanya tidak curiga. Berdasarkan pengakuannya, anak 16 tahun itu menyesal telah menikah siri tanpa sepengetahuan orang tua. Kamu lihat bapak sampai nangis, sampai sedih kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Ya, menyesal. Menyesal? Iya. Kamu merasa bersalah? Iya, merasa bersalah banget. Apa yang kamu rasa kamu salah? Ya, udah ngelakuin itu. Udah mau nikah sama orang itu. Iya. Harusnya nggak begitu. Iya. Nah, yang katanya dibilang hamil itu Sama masyarakat. masyarakat itu benar PL hamil atau enggak? Tidak.
Oh, tidak hamil. Alhamdulillah tidak hamil. Oke, tidak hamil. Merasa bersalah sudah mau nikah sama orang itu. Tutupnya. Mat Rokim mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Putri Mat Rokim. Untuk korban semoga traumanya lekas sembuh dan untuk keluarganya semoga diberi kesabaran. Belajar dari apa yang disampaikan Mat Rokim bahwa anaknya mau dinikahi karena dibujuk dan diiming-imingi harta dan surga. Setahu saya, surga bukan milik manusia, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, sangatlah keji perbuatan orang-orang yang mengatasnamakan surga demi memuluskan aksi nafsu bejatnya. Sealim dan setinggi apapun derajat manusia, mereka tak luput dari sebuah dosa. Jadi, jangan berpikir mereka makhluk suci yang tak pernah melakukan kesalahan.